Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2020 dengan kami Pak Hamzah dalam pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 ya. Tetap sehat, semangat, jangan sampai lupa jaga kesehatan karena posisi pandemik seperti ini. Oke, anak-anak sekalian, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kemarin, anak-anak sudah mendapat materi pembelajaran yang kedua dari olahraga, yaitu tentang materi pembelajaran rondes. Ya, bisa anak-anak praktekkan di rumah dengan bersama temannya atau teman-teman yang ada di lingkungan sekitar anak sekalian. Pada materi pagi hari ini akan Pak Guru sampaikan. Yang pertama adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan dan yang kedua adalah tentang poster. Oke. Dalam pembelajaran hari ini anak-anak diusahakan yang pertama, nanti anak-anak bisa mempraktekkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, itu yang pertama. Yang kedua, nanti anak-anak diharuskan dapat membuat poster dengan baik. Oke, Pak Guru mulai, anak-anak sekalian, tentang perkembangbiakan makhluk hidup, khususnya yang tumbuhan. Ada dua macam perkembangbiakan. Ini kami sampaikan. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan dengan kawin. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau tak kawin. Dalam perkembangbiakan generatif itu didahului oleh penyerbukan atau persarian. Ya. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih, ya, atau persarian. Serbuk sari itu sel jantan, putih adalah sel betina. Kalau bertemu antara keduanya akan menghasilkan yaitu individu baru. Kalau dalam tumbuhan namanya buah. Ya. Anak sekalian, dalam proses penyerbukan itu ada beberapa macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Itu dalam proses cara penyerbukannya. Dalam proses bantuannya, itu penyerbukan dibagi oleh beberapa macam, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh air. Ada juga. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Yang keempat, penyerbukan yang dibantu oleh burung. Dan yang kelima, penyerbukan yang dibantu oleh siput. Itu hewan-hewan atau perantara dalam proses penyerbukan. Ya, anak sekalian, lanjut. Dalam perkembangbiakan generatif ini, kata kuncinya adalah adanya bertemunya sel jantan dan betina. Ya. Lanjut, yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin. Dalam proses perkembangbiakan vegetatif ada dua. Karena dalam vegetatif itu tanpa ada bantuan, tanpa bertemunya sel jantan maupun sel betina. Oke. Dalam proses perkembangbiakan vegetatif ada dua macam. Yang pertama adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu proses perkembangbiakan sengaja dibantu oleh manusia, dibantu dengan tangan ataupun dengan peralatan oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan meliputi satu, cangkok. Ya, mencangkok. Syaratnya satu, tumbuhan harus berkambium. Yang kedua harus berbatang. Dan rata-rata tumbuhan yang biasa dicangkok itu adalah sejenis buah-buahan. Dengan cara bagaimana anak sekalian?
menyayat kulitnya seperti nomor 1 itu. Kulitnya disayat dulu, dibersihkan kulitnya secara melingkar, dikeringkan sampai kambiumnya habis, yang tinggal yang kelihatan tinggal dahannya yang dalam. Kemudian siapkan plastik ataupun dengan sabut kelapa yang di dalamnya diisi dengan tanah yang subur, kemudian ditali. Setiap sore diusahakan disiram, ya, sehingga nanti dalam jangka mungkin 1 minggu proses perkembangbiakan secara cangkok akan kelihatan hasilnya. Yang kedua, dengan stek batang. Stek batang ini mudah, ya. Tumbuhan yang biasanya dikembangbiakan dengan stek batang itu salah satunya ada pohon singkong. Singkong, kalau orang Jawa bilangnya pohung, ya. Pohon singkong, ketela rambat, kangkung, mawar, tumbuhan melati, kemudian ada lagi bougainville atau bunga kertas. Itu bisa dikembangbiakan dengan stek batang. Caranya mudah. Anak-anak tinggal potong dahannya, kemudian siapkan pot yang sudah diisi media ataupun yang sudah diisi dengan tanah. Kemudian tancepin saja batangnya tadi ke dalam tanah yang sudah disiapkan tadi. Ingat, jangan sampai kebalik. Pucuknya tetap di atas, yang bawah ya tetap di bawah. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti tidak akan terjadi proses kehidupan. Yang ketiga adalah dengan cara menyambung. Menyambung atau menggabungkan dua tanaman dengan varietas atau dengan jenis yang sama tapi mutunya berbeda agar menjadi tumbuhan yang berkualitas bagus. Itu dengan cara menyambung. Contoh, jeruk yang tanaman bawahnya akarnya kuat, kemudian disambung dengan jeruk yang akarnya kurang kuat tetapi mempunyai buah yang sangat enak, buah yang sangat segar. Itu bisa disambung. Cara menyambungnya mudah, dengan menyayat pohon bawah seperti huruf V, atasnya juga sama seperti nomor 2 itu. Kemudian disambungkan. Jangan sampai digerak-gerakan, nanti dalam jangka beberapa hari atau minggu sudah kelihatan. Yang ketiga, yang keempat sekarang dengan cara menempel atau okulasi, menempelkan mata tunas kepada tumbuhan lainnya. Sama dengan kayak menyambung, tapi kalau menyambung batangnya, tapi kalau okulasi dengan menempelkan mata tunas. Yang terakhir dengan cara merunduk, merundukkan bagian batang, terus kemudian kalau sudah masuk ke tanah ditimbun, dahannya dipotong akan menjadi individu baru. Lanjut anak sekalian, dalam proses perkembangbiakan vegetatif alami, ya, ada beberapa macam. Yang pertama, akar tinggal. Akar tinggal seperti wortel, ada lagi kencur, jahe, ya, temulawak, itu dengan cara akar tinggal. Yang kedua dengan cara umbi lapis, bawang merah, bawang bombay, bunga lili, bunga tulip, itu dengan cara umbi lapis. Yang ketiga dengan umbi batang, singkong, ketela, kentang, bengkoang, itu bisa dengan umbi batang. Yang keempat berkembang biak dengan umbi akar, wortel, lobak, dahlia, tunas adventif. Selanjutnya ada beberapa macam tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Tunas adventif itu tunas liar, ya. Tunas liar yang ada di sekitar daun ataupun akar atau dahan. 1 cocor bebek, 2 sukun, 3 kesemek. Dilanjutkan dengan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Ada pakis
Beban paku-pakuan selanjutnya yaitu dengan cara gerage, ya. Gerage banyak sekali tumbuhan yang berkembang biak dan gerage, seperti rumput teki, ada lagi semanggi, alamanda, anyelir. Itu anak-anak yang kami sampaikan untuk materi pembelajaran pada hari Jumat ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan untuk tugasnya, tugas yang pertama untuk anak-anak, tugas yang pertama adalah mempraktekkan cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Milih, silakan, cangkok boleh, stek batang boleh, atau menyambung juga boleh. Tapi dari ketiga-tiganya yang paling mudah adalah dengan cara stek batang. Cari mungkin tumbuhannya seperti tebu ataupun singkong, potong, siapkan medianya di tanahnya di pot, kemudian tancepin saja. Itu nanti selama 1 minggu, siram setiap sore, insya Allah dapat hasilnya. Itu tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua, nanti anak-anak membuat poster tentang kelestarian lingkungan. Buat kata-katanya yang menarik, khususnya kelestarian lingkungan, yang kira-kira dibaca juga jos. Jangan sampai lupa diwarnai biar kelihatan bagus. Itu tugasnya untuk hari ini. Tetap sehat selalu, jaga kondisi, jaga kesehatannya, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.